Reinkarnasi Kaisar Iblis Abadi. Bab 1201. Xiyun, kau benar-benar mengecewakanku, kemarilah sekarang juga. Sang putri juga sangat marah pada saat ini. Dia sudah berada di bawah tekanan besar dari klan Es untuk mengatur pernikahan ini. Sekarang setelah Xiyun membuat keributan seperti itu, dampaknya akan semakin besar. Jika kabar ini sampai terbongkar, baik klan kekaisaran maupun reputasinya akan hancur. Dia tidak memiliki banyak keuntungan dalam perebutan tahta, dan para pangeran serta putri lainnya mengamatinya dengan penuh rasa iri. Begitu skandal itu terungkap hari ini, pihak lain pasti akan memanfaatkan situasi ini. Dalam kasus yang serius, ia bahkan mungkin kehilangan kesempatan untuk bersaing memperebutkan tahta. Nona, tolong lepaskan kami. Aku akan bekerja keras untuk membalas budimu di kehidupan selanjutnya. Pinta Xiyun dengan cemas. Xiyun, apa yang kau minta darinya? Xiao Chen menarik Xiyun ke belakangnya dan berbisik, jangan khawatir, serahkan sisanya padaku. Aku akan mengurusmu. Tapi, kata Xiyun cemas, Nona muda adalah putri dari keluarga kekaisaran, kekuatannya. Jangan panggil dia Nona. Xiao Chen menyela Xiyun, menatap langsung ke matanya yang cemas dan berkata, hidupmu jauh lebih mulia daripada hidupnya. Dia tidak pantas mendapatkannya. Xiyun terdiam setelah mendengar ini, dan melihat ekspresi Xiao Chen yang serius dan hikmat, dia merasakan rasa aman yang besar di hatinya, yang secara bertahap menenangkan hatinya yang cemas. Entah mengapa saat ini dia benar-benar percaya bahwa Xiao Chen bisa menangani semuanya. Lagi pula, saat berada di bumi, Xiao Chen pernah menunjukkan kemampuan yang luar biasa dan menciptakan keajaiban demi keajaiban. Jadi sekarang, apa salahnya tetap percaya kepadanya seperti sebelumnya? Xiyun sudah mulai tenang, tetapi orang-orang lain di tempat kejadian malah semakin gila. Bagaimanapun, Xiyun hanyalah seorang wanita manusia biasa dari alam bawah. Merupakan kehormatan tertinggi bagi Xiyun bahwa putri kekaisaran selalu berada di sisinya. Tetapi Xiao Chen berkata bahwa putri kaisar tidak layak. Mungkinkah? Kaulah orang yang dikhawatirkan Xiyun. Pada saat ini, putri kaisar Mengking tampaknya menyadari sesuatu dan menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Xiyun dengan jelas mengatakan kepadanya bahwa pria itu masih berada di planet fana di alam bawah, dan tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba muncul di alam dewa? Terlebih lagi, dia bisa melihat bahwa Xiao Chen setidaknya berada pada tahap awal Hedao. Meskipun dia tidak menganggap serius tingkat kultivasi ini, itu pasti bisa disebut luar biasa, hanya sedikit lebih rendah dari Jing Hanwu. Aku tidak peduli siapa kamu. Hari ini adalah hari pertunangan Xiyunku. Aku tidak akan membiarkanmu merusaknya, apalagi membawanya pergi. Di sisi lain, Meng Wenzu sangat marah, bagaikan binatang buas yang mengaum, dengan mata merah. Alasan dia menahannya adalah karena ada begitu banyak orang penting di tempat kejadian perkara, dan dia tidak ingin membesar-besarkannya dan menimbulkan lebih banyak masalah kepada saudara perempuannya. Xiyun mungkin tidak menyukainya sekarang, tetapi dia percaya bahwa selama dia tulus, dia akan selalu mampu menggerakkan Xiyun di tahun-tahun mendatang. Akan tetapi, dia tidak dapat menerima kenyataan bahwa Xiyun bersikap penuh kasih sayang dan bahkan mengucapkan sumpah kepada pria lain di hadapannya pada hari pertunangan mereka yang hikmat. Apakah kau Meng Wenzu? Xiao Chen menghentikan Xiyun di belakangnya, melirik Meng Wenzu dengan tatapan dingin, lalu mencibir, harus kuakui, tak ada satupun bagian tubuhmu yang menurutku enak dipandang. Kau benar-benar mengganggu pemandangan. Pada saat ini, Xiao Chen mungkin marah dan lupa bahwa dia baru saja bertemu Meng Wenzu. Saat itu, dia jelas tidak memiliki pendapat mendalam tentang Meng Wenzu. Penghinaannya menimbulkan keributan di antara orang-orang yang hadir, dan mereka mulai memfitnahnya secara diam-diam. Meng Wenzu hampir menjadi putra kaisar saat itu. Ia selalu bersikap baik, lembut, dan anggun. Ia tidak merasa kecewa karena putri kaisar menggantikannya. Sebaliknya, ia mengabdikan dirinya untuk membantu putri kaisar. Orang seperti itu, meskipun tidak sempurna, juga tidak sepenuhnya tidak berguna, seperti yang digambarkan Xiao Chen. Xiao Chen jelas mengembangkan prasangka buruk terhadap Meng Wenzu karena Xiyun. Kau mencari kematian. Meng Wenzu kehilangan akal sehatnya dan menyerbu ke arah Xiao Chen sambil meraung. Namun Xiao Chen mencibir, dan dengan lambaian tangannya, kilatan cahaya pedang yang bersinar sangat terang mengguncang langit dan langsung mengenai Meng Wenzu. Engah, peng, sebuah lubang langsung robek di tubuh Meng Wenzu, dan seluruh orang itu terhempas oleh tekanan pedang yang kuat. Pemandangan mengejutkan itu membuat semua orang yang hadir berubah warna. Meskipun gerakan dan serangan Meng Wenzu tampak agak berantakan setelah ia kehilangan akal sehatnya, bagaimanapun juga ia adalah seorang jenius di Hedao, dan ia hampir menjadi putra kaisar. Bagaimana ia bisa begitu rentan? Kakak, putri kaisar Mengking juga terkejut dan bergegas untuk memeriksa luka Meng Wenzu. Melihat luka-luka mengerikan di tubuh Meng Wenzu, ia tak bisa lagi tenang. Ia berbalik dan memelototi Xiao Chen, jangan coba-coba pergi dari sini hidup-hidup hari ini. Hehe, apa kau punya kemampuan untuk menahanku di sini? Xiao Chen mencibir, sama sekali tidak menganggap serius putri kekaisaran itu. Lancang. Di dalam istana, beberapa aura kuat membubung ke langit. Kebanyakan dari mereka adalah master kuat di puncak alam Hedao, dan di antara mereka bahkan ada 2 master kuat di alam Dewa Ilahi. Kepung tempat ini dan jangan biarkan mereka lari.
Teriak putri kerajaan Mengking. Orang-orang itu menerima pesanan, berpisah satu sama lain, dan mengepung tempat perjamuan. Xiao Chen, Xia Xiyun dengan gugup meraih pakaian Xiao Chen. Jangan takut, ini hanya adegan kecil. Kata Xiao Chen dengan tenang. Wah, anak ini terlalu sombong. Apa ini cuma adegan kecil? Setelah mendengar ini, semua orang muntah darah. Sang putri murka dan mengirimkan dewa-dewa yang kuat, tetapi anak laki-laki ini masih terlihat acuh tak acuh. Apakah mereka sungguh tak kenal takut, atau mereka hanya merasa benar sendiri? Tangkap dia. Kalau dia melawan, bunuh dia di tempat. Putri Kaisar Mengking memberi perintah bahwa dia harus menyembuhkan luka Meng Wenzu, jadi dia tidak bisa melakukannya sendiri. Putri Kaisar, masalah ini disebabkan olehku, jadi aku akan menyelesaikannya. Ning Yan tiba-tiba berdiri dan menanyakan pesanan. Kemudian dia berbalik dan menatap Xiao Chen dengan marah. Xiao Chen, menyerahlah sekarang, mungkin belum terlambat. Ning Yan, dendam kita sudah terselesaikan dan kita tidak ada hubungannya lagi. Tapi aku sarankan kau menjauh dari masalah ini dan jangan sampai kau mendapat masalah. Xiao Chen menatap Ning Yan dengan dingin. Kalau aku tidak menghentikanmu, aku akan mendapat masalah besar. Teriak Ning Yan, Han Wu, tangkap dia. Dentang. Saat Ning Yan selesai berbicara, suara tajam pisau menembus udara, diikuti oleh hawa dingin tak berujung yang menyapu langit dan bumi, membuat orang merasa seolah-olah mereka berada di musim dingin yang pahit. Di belakang Xiao Chen, seorang pendekar pedang yang memegang pisau es dingin melangkah maju, mengunci Xiao Chen dengan niat membunuh yang tak terselubung. Benar saja, Jing Han Wu mengambil tindakan. Semua orang berseru. Satu-satunya orang di dunia ini yang dapat memerintah Jing Han Wu adalah Ning Yan. Bahkan Putri Kaisar pun tidak dapat dibandingkan dengan ini. Xiao Chen berbalik dengan tenang, menatap pendatang baru itu, dan berkata, Jing Han Wu, meskipun kau tak banyak bicara, aku sungguh mengagumi kegigihanmu. Baik dalam hal pedang maupun cinta, kau sungguh gigih. Jadi saran yang kuberikan padamu sama seperti untuk Ning Yan. Jing Han Wu, mundurlah, atau kau akan mempermalukan dirimu sendiri. Bab 1202. Anak ini pikir dia siapa? Meminta Jing Han Wu mundur sungguh lucu. Meskipun kata-kata Xiao Chen, mundur, terkesan sangat mendominasi dan sombong, banyak orang hanya tertawa dalam hati ketika mendengarnya. Semua orang tahu bahwa Jing Han Wu bahkan tidak menghormati putra dan putri kaisar, dan hanya mendengarkan Ning Yan. Bagaimana mungkin dia mundur hanya karena kau bilang begitu? Adapun mengenai penghinaan terhadap dirinya sendiri, banyak orang merasa bahwa Xiao Chen sangat sombong. Status Jing Han Wu sebagai jenius setingkat putra kaisar semu jelas bukan sesuatu yang berlebihan. Ia berkali-kali lipat lebih kuat daripada Meng Wenzu. Xiao Chen mengalahkan Meng Wenzu yang kebingungan, lalu mengabaikan Jing Han Wu. Dia benar-benar terlalu sombong. Seperti yang diduga, Jing Han Wu tidak menanggapi kata-kata Xiao Chen. Ia mengarahkan pisau dinginnya, dan tekanan kuat menyapu Xiao Chen. Biarkan istrimu pergi. Aku akan melawanmu dengan adil dan kau akan yakin. Lagi pula, kau tidak ingin istrimu terluka secara tidak sengaja, kan? Jing Han Wu juga memiliki prinsip dalam tindakannya. Dia berpikir jika Xia Xiyun tetap di sisi Xiao Chen akan terganggu, dan kemenangannya akan menjadi tidak adil. Terlebih lagi, kemenangan muda Xiao Chen atas Meng Wenzu membuatnya menyadari betapa hebatnya kekuatan Xiao Chen. Ia tidak yakin bisa mengalahkan Xiao Chen dalam waktu singkat, sehingga ia tidak akan bisa mengendalikan energi pedangnya dan mau tidak mau akan melukai Xia Xiyun secara tidak sengaja. Ini bukan apa yang ingin dilihatnya, juga bukan apa yang ingin dilihat Ning Yan dan sang putri. Kemarahan Ning Yan dan putri kaisar hanya ditujukan pada Xiao Chen, bukan pada Xia Xiyun. Mendengar ini, Xia Xiyun menyadari bahwa dia akan menjadi beban bagi Xiao Chen. Namun, tepat saat ia hendak berbicara, Xiao Chen memotongnya, jangan dengarkan dia. Tidak ada tempat yang lebih aman selain di sisiku. Kalimat ini menyebabkan keributan di seluruh hadirin. Orang ini mempertaruhkan nyawanya untuk mendekati gadis-gadis dan pamer, dan dia berani mengatakan kata-kata besar seperti itu. Apakah kau meremehkanku? Jing Han Wu sedikit marah, dan pisau di tangannya memancarkan cahaya dingin yang kuat. Jing Han Wu, bukannya aku meremehkanmu. Xiao Chen menatap Jing Han Wu dengan acuh tak acuh dan berkata, kau hanya terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Kau, baiklah, karena kau sudah mengatakannya, maka aku akan membiarkanmu merasakan sendiri rasa penyesalan dan keputusasaan itu. Jing Han Wu adalah orang yang penyendiri. Setiap kali diprovokasi orang lain, ia selalu bersikap tenang dan acuh tak acuh. Namun, karena suatu alasan, Xiao Chen berhasil menembus pertahanannya hanya dengan beberapa kata, membuatnya sangat marah. Bunuh tanpa henti, dan musnahkan semua makhluk hidup. Mengayunkan pedangnya dengan marah, Jing Han Wu langsung menggunakan jurus pembunuh terkuatnya, rahasia utama ilmu pedangnya. Bahkan saat dia menghadapi Ge Tianquan, yang berada di alam dewa, di alam rahasia surga terakhir kali, dia tidak menggunakan trik ini. Saat pedang itu diayunkan, langit dan bumi bergetar hebat, dan area dalam radius 10 mil diselimuti suasana dingin dan mengerikan. Itu adalah kondensasi dari niat pedang, seolah-olah jiwa puluhan ribu hantu yang dirugikan tengah berkelana di langit dan bumi, menyebabkan ketidakseimbangan yin dan yang, dengan yin menang dan yang menurun, dan energi yin melonjak. Semuanya, mundur.
Banyak orang di tempat kejadian berteriak, menyadari bahwa pisau Jing Hanwu bukanlah masalah kecil, dan mereka semua berlarian menjauh untuk menghindari kena dampaknya. Ambil itu. Jing Hanwu melolong seperti hantu, dan menebas Xiao Chen dengan pukulan terakhirnya. Dalam sekejap, seluruh langit berubah menjadi neraka sura, dan pemandangan mengerikan ribuan hantu melahap langit bergegas menuju Xiao Chen satu demi satu, mencoba melahap Xiao Chen sepenuhnya. Semua orang yang hadir berkonsentrasi, menatap momen ini tanpa berkedip, ingin melihat apa yang akan terjadi pada Xiao Chen setelah kesombongannya. Serangan pedang Jing Hanwu benar-benar asli dan benar-benar dapat membunuh seseorang. Dentang. Getaran logam terdengar tanpa peringatan, bergema di langit dan terngiang di telinga semua orang, membuat orang mengira mereka berhalusinasi. Seketika itu juga, penampakan aneh roh-roh jahat di langit itu tiba-tiba hancur dan lenyap tanpa jejak, bagaikan bunga di cermin dan air. Niat pedang yang tajam dan dingin serta niat membunuh pada pedang Jing Hanwu juga terhenti secara tak dapat dijelaskan. Perasaan itu seperti ketika sepotong musik mencapai bagian yang penuh gairah, senarnya tiba-tiba putus, dan semua atmosfer, perasaan, dan emosi terputus. Begitu tiba-tiba dan tanpa peringatan apapun. Justru karena kecelakaan mendadak inilah perhatian orang-orang teralihkan sejenak. Setelah sadar kembali, semua orang tanpa sadar melihat ke arah lapangan, mata mereka tertuju pada pemandangan yang luar biasa. Apakah kamu bercanda? Di lapangan, pedang Jing Hanwu telah diayunkan, tetapi ketika hanya berjarak 3 inci dari Xiao Chen, ujung pedang itu dijepit perlahan oleh tangan Xiao Chen. Tidak diragukan lagi bahwa tindakan, mencubit ujung pisau, itulah yang menghancurkan semua penglihatan aneh dan menekan semua niat pedang dan niat membunuh Jing Hanwu. Pedang yang seharusnya melepaskan kekuatan penghancur yang tak tertandingi akhirnya gagal menciptakan gelembung. Semuanya terpendam dan lenyap tanpa jejak. Ini tidak mungkin. Bahkan para Raja Dewa yang berkuasa di tempat kejadian pun tercengang dan tidak dapat mempercayainya. Mengalahkan Jing Hanwu atau menangkis serangan pedang Jing Hanwu bukanlah tugas yang sulit bagi Raja Dewa manapun. Tetapi jika itu adalah orang seperti Xiao Chen, yang secara langsung menjepit ujung pisau Jing Hanwu dan membuat semua kekuatan penghancur yang dilepaskan oleh Jing Hanwu menghilang tanpa menimbulkan kekacauan apapun, saya khawatir tidak ada seorang pun yang dapat melakukannya. Anda. Orang yang paling terstimulasi tidak diragukan lagi adalah Jing Hanwu sendiri. Dia merasakannya lebih jelas daripada siapapun yang hadir, namun di saat yang sama hal itu terasa tidak nyata. Ia tidak pernah menyangka pedangnya, pedang terkuatnya, bisa ditangkap dengan begitu mudah dan dengan cara yang begitu luar biasa. Jing Hanwu, ilmu pedangmu tidak sesempurna yang kau kira. Masih jauh dari sempurna. Tidak ada sarkasme atau ejekan dalam komentar Xiao Chen, melainkan sedikit rasa kasihan. Kemudian, tangan yang memegang ujung pisau Jing Hanwu tiba-tiba melepaskan kekuatan besar yang menyerbu langsung ke tubuh Jing Hanwu. Peng! Jing Hanwu tertiup ke langit bersama pedangnya. Benar saja, ia terbang menjauh. Setidaknya, benda itu menghilang dari pandangan orang-orang dan tidak seorang pun tahu di mana benda itu jatuh. Ini, semua orang saling memandang. Itu Jing Hanwu, yang setingkat putra Kaisar Semu. Bagaimana mungkin dia terlempar ke langit hanya dengan satu gerakan? Anak ini benar-benar monster. Kekuatan bertarungnya jelas di atas level putra atau putri kaisar. Dia bahkan setingkat Raja Dewa. Seorang ahli alam berdaulat ilahi yang sangat dihormati di tempat kejadian terkagum-kagum. Alam berdaulat ilahi di antara generasi muda adalah sesuatu yang belum pernah kita dengar di wilayah bintang awan mengambang kita. Bahkan putra terkuat dari klan kekaisaran pun hanya berada di puncak alam Hedao. Yah, dia tetap manusia. Kapan jenius mengerikan seperti itu muncul di antara umat manusia? Konon, kekuatan umat manusia sebagian besar tersebar di alam Dewa Utara, dipimpin oleh keluarga Huangfu. Mungkinkah dia berasal dari keluarga Huangfu? Seseorang menduga. Meskipun Xiao Chen tampaknya tidak memiliki hubungan dengan keluarga Huangfu, dia tidak bisa menyalahkan orang lain karena berpikir demikian. Di antara sekian banyak ras di alam dewa, meskipun ras manusia sangat besar jumlahnya, keunggulan alamiahnya tidak sebaik ras yang lebih kuat, dan statusnya tidak tinggi, bahkan tidak rendah hati. Banyak ras manusia bergantung pada ras yang kuat untuk bertahan hidup, seperti Ning Yan dan Ning Xuanjun, yang mengikuti putri Kaisar Meng Qing. Tentu saja, ras manusia tidak sepenuhnya rendah hati. Di alam Dewa Utara, terdapat komunitas manusia yang dipimpin oleh klan Huangfu. Komunitas ini telah bertahan lama, dan fondasi serta kekuatannya bahkan lebih besar daripada klan Es. Bab 1203. Keluarga Huangfu konon memiliki hubungan dengan keluarga kerajaan legendaris alam dewa. Keluarga ini memiliki banyak guru, dan mereka memegang posisi yang sangat penting di alam Dewa Utara. Karena kekuatan keluarga Huangfu, banyak orang datang jauh-jauh untuk bergabung dengan keluarga Huangfu. Seiring waktu, keluarga Huangfu menjadi tempat berkumpulnya orang-orang berpengaruh. Hanya keluarga Huangfu yang mungkin mampu menghasilkan manusia jenius yang sebanding dengan putra kaisar, itulah sebabnya orang-orang memiliki pertanyaan ini. Mungkinkah Xiao Chen berasal dari keluarga Huangfu? Tentu saja ini spekulasi yang tidak berdasar dan banyak orang tidak menganggapnya serius. Lagi pula, alam Dewa Timur dan alam Dewa Utara dipisahkan oleh Sungai Langit, dan tidak ada sarana transportasi tetap, ataupun susunan teleportasi apapun. Bepergian antara dua dunia sangatlah sulit.
Bahkan jika seorang dewa ilahi menggunakan instrumen sihir terbang tingkat atas dan bepergian siang dan malam, tetap saja akan memakan waktu ratusan tahun untuk mencapai alam ilahi utara dari alam ilahi timur. Jaraknya sungguh terlalu jauh, dan tidak ada jaminan tidak akan ada bahaya di sepanjang jalan. Ini juga menjadi alasan mengapa banyak manusia dari alam dewa lainnya tidak bergegas datang meskipun mereka tahu bahwa ada tempat berkumpulnya manusia yang dipimpin oleh keluarga Huangfu di alam dewa utara. Bukannya kita tidak mau, tapi kita tidak mampu. Xiao Chen jelas tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang-orang di sekitarnya. Ia menatap Ningyan dengan tenang dan berkata, "Ningyan, bisakah kau mundur sekarang? Meskipun kita tidak saling berhutang budi, kita tetap saling mengenal. Aku tidak ingin menyerangmu. Kamu, bagaimana kamu bisa sekuat itu?" Ningyan tampaknya baru saja terbangun dari mimpi dan menatap Xiao Chen dengan ngeri. Setelah bepergian dengan Xiao Chen dalam waktu yang lama, meskipun Xiao Chen memberinya perasaan yang sangat misterius, dia pikir dia memiliki pemahaman kasar tentang kekuatan Xiao Chen. Akan tetapi, baru pada saat inilah dia menyadari bahwa dia sama sekali tidak memahami Xiao Chen. Jing Hanwu, yang mampu bersaing dengan putra kaisar, bahkan tidak dapat bertahan satu ronde pun melawan Xiao Chen. Bahkan dewa ilahi di alam rahasia surga jauh lebih rendah kinerja dibandingkan Xiao Chen, bukan? Tunggu. Apakah kamu yang menyelamatkan Xiao Xun dan mengusir dewa ilahi itu hari itu? Ningyan segera menyadari hal ini. Xiao Chen begitu kuat sehingga dialah satu-satunya orang di alam rahasia surga yang memiliki kemampuan mengusir dewa ilahi dan menyelamatkan Xiao Xun dari penganiayaan. Itu dia. Di luar lapangan, Xiao Xun memasang ekspresi rumit dan menggigit bibirnya erat-erat dengan giginya. Kenapa pikiranmu begitu gelisah? Xiao Chen benar-benar tak berdaya. Topik pembicaraan tiba-tiba beralih ke alam rahasia surga. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan Ningyan. Jadi Ge Tianchuan menghilang karenamu. Tiba-tiba, Meng Xiaotian, yang sedari tadi menonton, berdiri dan berkata dingin kepada Xiao Chen, "Di mana Ge Tianchuan? Apa yang kau lakukan padanya?" Xiao Chen melirik Meng Xiaotian dan berkata dengan tenang, "Meskipun aku tidak menangkapnya, aku bisa memastikan dia tidak akan kembali. Kamu tinggal mempersiapkan pemakamannya saja." "Apa?" Ekspresi Meng Xiaotian berubah drastis. "Seorang Raja Dewa, bisa mati begitu saja. Meng Xiaotian, kau mau ikut campur juga?" Xiao Chen mencibir, "Aku tidak keberatan bergabung denganmu, Meng Qing. Biar kulihat seberapa hebat klan esmu." Ketika Meng Xiaotian mendengar ini, ekspresinya berubah dan dia tampak ragu-ragu. Dia memang sangat marah dan patah hati atas kematian Ge Tianchuan. Tetapi ketika seseorang meninggal, ia tidak memiliki nilai apapun. Namun, kekuatan yang ditunjukkan Xiao Chen membuatnya tidak yakin bagaimana cara menghadapinya. Apakah pantas menyinggung Xiao Chen lagi demi orang yang sudah meninggal? "Meng Xiaotian, kau tak perlu ikut campur. Ini urusanku hari ini, dan aku ingin menyelesaikannya sendiri." Begitu dia selesai berbicara, Putri Kekaisaran Meng Qing sementara menurunkan Meng Wenzu yang tak sadarkan diri, melangkah maju selangkah demi selangkah, dan berhadapan langsung dengan Xiao Chen. Sekalipun dia telah menyaksikan kekuatan Xiao Chen yang luar biasa saat menjatuhkan Jing Hanwu hanya dengan satu gerakan, dan sekalipun dia menyadari asal-usul Xiao Chen mungkin sangat misterius, sorot matanya tetap teguh, tanpa jejak rasa takut atau malu. Karena dia adalah putri dari klan Es, seorang putri dengan ambisi yang tinggi. "Ningyan, kau juga mundur," kata Putri Kekaisaran Meng Qing dengan dingin. "Ya," jawab Ningyan lemah dan minggir. Jing Hanwu dikalahkan, jadi dia tidak lagi memenuhi syarat untuk ikut campur dalam masalah ini. "Kau berencana melakukannya sendiri." Xiao Chen mengangkat alis dan menatap sang putri. "Kau harus berpikir matang-matang. Jika kau kalah dariku, harga dirimu sebagai putri akan hancur total, dan kau mungkin takkan pernah bisa pulih." Pernyataan ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk menimbulkan rasa takut. Alasan mengapa sang putri memiliki begitu banyak pengikut adalah karena ia begitu kuat. Orang-orang bertaruh padanya, yakin bahwa ia pada akhirnya akan memenangkan pertempuran memperebutkan takhta dan menggantikan klan Es. Secara relatif, Xiao Chen tidak terlalu terkenal saat ini. Jika sang putri dikalahkan oleh Xiao Chen, hal itu pasti akan menyebabkan kerusakan yang tak terkira pada prestisenya, dan para pendukungnya mungkin akan berbalik melawannya dan bergabung dengan kubu musuh. Lagi pula, klan Es memiliki 6 putra kekaisaran dan 3 putri kekaisaran, totalnya 9 faksi. Perebutan takhta bukan hanya soal kekuatan pribadi, tapi juga soal karakter, taktik, keberanian, dan koneksi. Jika aku membiarkanmu pergi tanpa cedera hari ini, itu akan menjadi kerugian terbesar bagiku. Putri Kekaisaran Meng Qing menatap Xiao Chen dengan dingin. Pada saat ini bukan lagi hanya tentang balas dendam untuk Meng Wenzu. Jika dia ingin menstabilkan hati rakyat, dia harus menaklukkan Xiao Chen dengan cara yang dahsyat dan membiarkan para pendukungnya melihat keahliannya. "Sayang sekali kau tidak mampu menjagaku." Xiao Chen menggelengkan kepalanya. "Anak muda, apakah kau tidak menganggap kami serius sama sekali?" Di atas langit, 2 Raja Dewa yang perkasa akhirnya tak kuasa menahan diri untuk berbicara. Kekuatan dahsyat Raja Dewa menyelimuti mereka, dan niat membunuh mengunci Xiao Chen. Mereka sudah lama ingin bertindak, tetapi sang putri hanya meminta mereka untuk memimpin orang-orang untuk menutup tempat kejadian, jadi mereka hanya menonton dari samping.
Tanpa diduga, Xiao Chen menjadi semakin arogan, dan berulang kali memprovokasi sang putri, sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat kepada mereka. Mereka tidak bisa lagi menoleransi hal itu. Dua dewa tertinggi, 11 Master Hedao. Xiao Chen melirik sekilas ke arah orang-orang yang menghalangi jalan dan berkata dengan acuh tak acuh, apakah ini satu-satunya kekuatan yang dimiliki seorang putri yang bermartabat? Kau pikir itu tidak cukup? Meng Qing menatap Xiao Chen, warna biru es yang aneh muncul di matanya, yang merupakan tanda kebangkitan bakatnya. Klan es, siapapun yang memiliki garis keturunan murni dilahirkan dengan bakat khusus untuk es dan salju. Bakat ini dapat dibangkitkan secara aktif setelah dikuasai. Begitu terbangun, kekuatannya akan langsung meningkat beberapa kali lipat, atau bahkan puluhan kali lipat. Xiao Chen menatap mata Meng Qing sejenak. Meskipun ia melihat perubahannya, ia tetap berkata dengan acuh tak acuh, sejujurnya, ini agak lusuh. Dasar anak kurang ajar. Teriak seorang dewa langit dengan marah, kekuatan Putri Kaisar hanya tersebar luas. Apa yang kau lihat sekarang hanyalah puncak gunung es. Sang putri hanya mengendalikan sekitar selusin planet di luar, dan memiliki pengikut yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja, mustahil seluruh pasukannya terkonsentrasi pada Gu Yue Star. Seperti yang dikatakan oleh sang dewa, kekuatan di sini hanyalah puncak gunung es dari kekuatan Putri Kaisar. Apa bedanya? Xiao Chen mencibir. Air yang jauh tak mampu memadamkan api yang dekat. Jika aku menangkap putrimu di sini, apa mereka masih akan membalas dendam padaku nanti? Nada bicaramu keras sekali. Geram sang putri. Apakah kamu ingin mencobanya? Xiao Chen menatap langsung ke mata biru dingin Putri Kekaisaran. Tatapan mereka bertemu, dan perang tampaknya akan segera terjadi. Berhenti. Siapa yang berani bersikap kasar pada saudara Si? Pada saat ini, tekanan mengerikan yang melampaui langit melanda. Belum lagi Raja Dewa biasa dan orang-orang dengan tingkat kultivasi Hedao, bahkan mereka yang sekuat Putri Kaisar Meng Qing dan beberapa dewa-dewa gemetar seluruh tubuh dan ekspresi mereka berubah karena terkejut. Dewa, Kaisar Dewa Mu Beixuan. Bab 1204. Di wilayah bintang Liu Yun, diketahui ada 5 kaisar dewa, yang masing-masing memiliki kemampuan mengendalikan langit dan menguasai kekuatan hukum. Di antara mereka, 4 kaisar dewa berasal dari klan es. Mereka adalah fondasi sejati klan es, para pengambil keputusan teratas, pilar utama, dan leluhur. Keputusan akhir dalam persaingan perebutan tahta antara 6 pangeran dan 3 putri klan es sebenarnya dibuat oleh keempat orang ini. Mereka telah ada sejak berdirinya klan es. Mereka pernah mengikuti leluhur klan es untuk melawan iblis asing di luar wilayah kekuasaan, dan kontribusi mereka sama besarnya dengan kontribusi alam. Namun di wilayah bintang Liu Yun, orang terkuat bukanlah salah satu dari keempat orang ini, melainkan Mu Beixuan. Tidak ada yang tahu asal-usul Mu Beixuan atau asal-usulnya. Yang mereka tahu hanyalah bahwa sejak ia muncul di wilayah bintang Liu Yun, ia telah secara sukarela menjaga wilayah bintang Liu Yun dan mencegah musuh atau roh jahat menyerang. 10 klan kekaisaran di alam Dewa Timur sebenarnya tidak damai. Demi kepentingan pribadi, terjadi persaingan dan bahkan pertikaian antar klan kekaisaran. Namun api perang jarang menyebar ke wilayah bintang Liu Yun. Sebab, yang menghalangi di sini adalah Mu Beixuan, puncak kaisar dewa. Bahkan keluarga kekaisaran tidak berani menyinggung Mu Beixuan dengan mudah. Oleh karena itu, di wilayah bintang Liu Yun, status Mu Beixuan sangat sakral dan tinggi, bahkan klan es tidak dapat dibandingkan dengannya. Tentu saja, Mu Beixuan dan klan es memiliki darah yang sama dan memiliki kebencian yang sama terhadap musuh. Secara khusus, ia memiliki hubungan yang sangat baik dengan 4 kaisar dewa klan es, dan mereka berlima menjaga wilayah bintang Liu Yun bersama-sama. Namun, keempat kaisar dewa lebih peduli terhadap rakyat klan es, sedangkan Mu Beixuan lebih dermawan dan rakyat wilayah bintang Liu Yun adalah satu-satunya orang yang ia lindungi. Seniormu, kaisar kami. Menghadapi konflik antara Xiao Chen dan Putri Kaisar, banyak orang di tempat kejadian hanya menonton dan menikmati kesenangan, sementara sejumlah kecil orang siap menjilat Putri Kaisar dan bergabung dengannya untuk menghadapi Xiao Chen. Namun saat Mu Beixuan muncul, semua orang mengesampingkan semua pikiran lain dan melangkah maju untuk memberi penghormatan. Meskipun tidak mungkin bagi Mu Beixuan untuk mengembalikan hadiah kepada begitu banyak orang satu persatu, mereka tidak peduli. Karena semua orang menghormati Mu Beixuan dari lubuk hati mereka. Tanpa Mu Beixuan, wilayah bintang Liu Yun mungkin telah terseret ke dalam pertikaian antara kekuatan klan kekaisaran sejak lama, dan tidak akan ada kedamaian seperti saat ini. Putri Kaisar, Meng Qing, dan putranya, Meng Xiaotian, juga tak bisa tenang saat ini. Mereka menyingkirkan Xiao Chen dan melangkah maju untuk memberi penghormatan. Meng Qing, salam untuk seniormu. Meng Xiaotian, salam untuk seniormu. Mu Beixuan berhubungan baik dengan klan es dan sering mengunjungi mereka. Tentu saja, ia akrab dengan beberapa generasi muda klan es yang sangat berbakat. Terutama mimpinya. Pada awalnya, dia bahkan memberi Meng Qing beberapa bimbingan tentang kultivasinya. Meski mereka bukan guru dan murid dalam nama, mereka adalah guru dan murid dalam hakikat. Meng Qing, kau, aduh. Mu Beixuan sepertinya ingin menyalahkan Meng Qing, tetapi ia malah mendesah tak jelas. Mendengar ini, Meng Qing tampak bingung dan bertanya, seniormu, ada apa? Dia tidak mengundang Mu Beixuan ke perjamuan ini. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Mu Beixuan akan muncul di Gu Yue Star.
Karena level Mu Beixuan terlalu tinggi, dia tidak memenuhi syarat untuk mengundangnya. Mu Beixuan tidak menjawabnya. Malah, di hadapan tatapan terkejut semua orang, ia berjalan menuju Xiao Chen dan berkata sambil tersenyum, "Kakak Zi, aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi secepat ini. Apa kabar?" Sapaan ramah itu tentu saja membuat semua yang hadir merasa sedikit grogi. Mu Beixuan, Kaisar Dewa pertama di wilayah Bintang Liuyun, benar-benar memanggil Xiao Chen, saudara. Siapa sebenarnya pemuda ini? Mu Beixuan, kau datang di saat yang sangat buruk. Kata Xiao Chen dengan nada agak tidak senang. Bukan waktu yang tepat. Mu Beixuan tidak mengerti maksud Xiao Chen dan berkata dengan heran, "Tidak, aku datang di waktu yang tepat dan membantumu. Aku tidak membiarkanmu menderita kerugian apapun. Apa kau perlu membantuku? Kau merusak kesenangan." Xiao Chen tahu jika Mu Beixuan turun tangan, pertarungan ini tidak akan bisa dilanjutkan. Dia tidak tertarik pada para dewa itu, tapi dia agak penasaran dengan cahaya biru es yang mekar di mata Meng Qing. Tetapi begitu Mu Beixuan tiba, dia tidak bisa melihatnya lagi. Dengan baik, Mu Beixuan tercengang. Ia bergegas mendekat dan melihat orang-orang mengepung Xiao Chen dengan pedang terhunus. Ia mengira Xiao Chen dalam masalah, jadi ia memancarkan aura yang kuat untuk mengintimidasinya. Tetapi Xiao Chen tampak tidak tahu berterima kasih, seolah-olah dia ikut campur dalam urusan orang lain. "Baiklah, katakan padaku, apa yang kamu inginkan dariku?" Xiao Chen tahu bahwa Mu Beixuan tidak mungkin muncul di Bintang Buyue secara kebetulan dan kebetulan membantunya. Satu-satunya penjelasan mengapa orang besar seperti dia datang ke tempat kecil seperti Buyue Star adalah karena dia sedang mencari dirinya sendiri. "Hehe, aku masih tidak bisa menyembunyikannya dari saudara Zi. Memang ada masalah mendesak yang membutuhkan bantuanmu." Mu Beixuan menunjukkan sedikit sanjungan kepada Xiao Chen. Percakapan singkat antara keduanya dan sikap mereka satu sama lain tidak diragukan lagi merupakan peristiwa yang mengejutkan bagi orang lain yang hadir. Mu Beixuan, Kaisar Dewa Pertama, tidak hanya memperlakukan Xiao Chen sebagai saudara, tetapi juga menempatkan Xiao Chen pada posisi yang lebih tinggi. Sedangkan untuk Putri Kaisar Meng Qing, warna biru dingin di matanya menghilang, menampakkan ekspresi yang sangat rumit. Dibandingkan dengan sikap Mu Beixuan terhadap Xiao Chen, dia lebih peduli dengan sikap Xiao Chen terhadap Mu Beixuan. Mu Beixuan adalah pria bermoral tinggi. Meskipun ia adalah Kaisar Dewa Pertama, ia tidak pernah menindas yang lemah dan tidak pernah berpura-pura. Dia membutuhkan bantuan dari Xiao Chen, jadi wajar saja jika dia bersikap jauh lebih rendah hati. Hal itu tidak mengejutkan. Sebaliknya, Xiao Chen justru memanggil Mu Beixuan dengan namanya, yang membuatnya semakin terkejut. Jika Xiao Chen bukan orang bodoh yang sombong, dia akan memiliki keyakinan penuh dan berpikir bahwa dia bisa sejajar dengan Mu Beixuan. Mengingat kekuatan luar biasa yang telah ditunjukkan Xiao Chen sebelumnya, apakah dia bodoh? Tentu saja tidak. Karena kamu tidak bodoh, maka... Sebuah firasat buruk muncul dalam hati Meng Qing. Dia tampaknya telah menyinggung sosok yang luar biasa kuatnya. Mu Beixuan tidak ingin semua orang tahu tentang masalah itu, jadi dia tidak mengatakannya langsung pada Xiao Chen, tetapi memberitahunya melalui telepati. Namun, setelah Xiao Chen mendengar seluruh ceritanya, raut wajahnya langsung muram. Ia mencibir, "Mu Beixuan, apa kau tidak bisa melihat situasi di sini dengan jelas? Mereka ingin membunuhku, dan kau masih berani memintaku menyelamatkan pemimpin klan mereka." "Ini." Mu Beixuan mendesah pelan saat mendengar ini. Ketika dia melihat Meng Qing memimpin orang-orang untuk mengepung Xiao Chen, dia tahu bahwa segala sesuatunya tidak berjalan baik. Benar saja, reaksi Xiao Chen sesuai dengan dugaannya. Agar adil, jika itu dia tidak akan bisa membantu. Masalah ini merepotkan. "Saudara Zi, apapun yang terjadi, aku tetap berharap kau bisa membantu. Lagi pula, masalah ini bukan masalah sepele. Kalau kau tidak hati-hati, ini akan menyebabkan kekacauan di wilayah Bintang Liuyun." Mu Beixuan menasihati. "Apa ini ada hubungannya denganku?" Xiao Chen mencibir, terlalu malas untuk bicara omong kosong dengan Mu Beixuan, lalu berbalik ke Xia Xiyun dan berkata, "Xiyun, aku akan membawamu pergi." Xia Xiyun tidak kalah terkejutnya dibandingkan yang lain, tetapi ketika dia memikirkan waktunya di bumi, dia perlahan mulai menerimanya. Pria ini selalu begitu misterius dan berkuasa, bukan? Bab 1205. Saudara Xi, tolong pikirkan lagi. Melihat Xiao Chen hendak pergi, Mu Beixuan berteriak cepat. "Mu Beixuan, suasana hatiku sedang buruk. Jangan ganggu aku, atau kau akan menanggung akibatnya." Xiao Chen meninggalkan peringatan dan terbang bersama Xia Xiyun. Ketika bawahan Meng Qing melihat Mu Beixuan di sana, dan melihat Meng Qing tidak terus memberi perintah untuk mencegat, mereka tidak berani menghentikan Xiao Chen sama sekali. "Sehat." Mu Beixuan mendesah. Dia tidak berani melacak Xiao Chen karena dia tahu sifat Xiao Chen. Beri Xiao Chen waktu untuk memikirkannya. Mungkin ketika amarahnya mereda dan suasana hatinya membaik, dia akan kembali membantu. Tetapi jika saya mengejarnya sekarang, saya khawatir tidak akan ada harapan sama sekali. "Meng Qing, kau dalam masalah besar kali ini." Mu Beixuan berbalik dan menatap Meng Qing, ekspresinya tak berdaya dan sedikit khawatir. Yang dikhawatirkannya adalah masa depan Meng Qing. Namun, Meng Qing sendiri jelas tidak menyadari keseriusan situasi ini.
Ia tetap mempertahankan martabatnya sebagai putri kaisar dan berkata dengan nada dingin, "Seniormu, ini adalah dendam pribadi antara dia dan saya. Saya harap Anda tidak ikut campur. Mari kita selesaikan ini sendiri." Dalam benaknya, Mu Beixuan adalah orang yang sangat terhormat yang tidak akan pernah menunjukkan pilih kasih atau keberpihakan. Jadi meskipun dia menduga bahwa Mu Beixuan dan Xiao Chen memiliki hubungan dekat, dia tidak terlalu khawatir. Xiao Chen tidak melakukan kesalahan apapun saat membela Xia Xiyun dalam masalah ini. Namun, ia juga tidak melakukan kesalahan apapun saat membalas dendam untuk kakaknya. Pendiriannya berbeda. Soal memaksa Xia Xiyun menikah, memang agak bertentangan dengan keinginannya, dan itu satu-satunya hal yang pernah ia lakukan di luar kehendaknya seumur hidupnya, tapi ia juga punya pilihan lain untuk Xia Xiyun. Antara kakaknya dan Xia Xiyun, ia hanya bisa memilih yang pertama. Jika Mu Beixuan bersikeras berpihak pada Xiao Chen, dia tidak akan berdaya melawan, tetapi itu juga menunjukkan bahwa Mu Beixuan egois dan karakternya runtuh. Dia yakin Mu Beixuan tidak akan melakukan hal itu. Aku tidak mengirim siapapun untuk mencegat Xiao Chen sekarang, hanya untuk memberikan muka pada Mu Beixuan. Tapi lain kali. Meng Qing, apakah kamu masih ingin mencari masalah dengannya? Tanya Mu Beixuan dengan suara berat. Sebagai putri kaisar, jika aku tidak menangani masalah ini dengan baik, tidak akan ada yang mempercayaiku lagi, dan semua kerja kerasku selama bertahun-tahun akan sia-sia. Meng Qing tampak bertekad dan berbicara dengan serius. Dia mungkin tidak terlalu membenci Xiao Chen, tetapi status dan kedudukannya berarti dia tidak bisa melepaskannya begitu saja. Tidak ada seorang pun yang mau mengikuti raja yang pengecut. Aku mengerti maksudmu, tapi... Mu Beixuan berkata sambil tersenyum kecut, "Meng Qing, aku khawatir aku akan mengecewakanmu kali ini. Kau bukan hanya tidak akan bisa menyakitinya sama sekali, kau bahkan mungkin akan membayar harga yang sangat mahal." Meng Qing mendengar ini dan berkata dengan ekspresi serius, "Senior, apakah Anda benar-benar harus campur tangan?" "Tentu saja aku tidak akan ikut campur. Kau sendiri yang bilang, ini masalah pribadi kalian berdua, dan aku tidak berhak ikut campur." Mu Beixuan menghela napas, "Tapi klan Es tidak akan membiarkanmu menyentuh sehelai rambut pun di kepalanya, kalau tidak, posisimu sebagai putri kekaisaran akan diturunkan." Meng Qing dan bahkan Mu Beixuan tahu bahwa dia tidak akan pernah membuat lelucon seperti itu, jadi mereka langsung bertanya, "Senior, apa yang sebenarnya terjadi?" Mu Beixuan menatapnya dan berkata, "Pemimpin klanmu telah diracuni." Mu Beixuan, Meng Qing dan Meng Xiaotian bergegas kembali ke klan Es. Setelah mengetahui bahwa Mu Beixuan telah kembali, banyak anggota tingkat tinggi klan Es terbang, termasuk seorang kaisar dewa tua yang jarang terlihat pada hari-hari biasa. "Kakakmu." Kaisar dewa suku Es melangkah maju dan bertanya dengan tergesa-gesa, "Apakah kau sudah menemukan adik kecil itu?" "Kami sudah menemukan orangnya, tapi..." Mu Beixuan menghela napas dan menggelengkan kepalanya, "Aku khawatir dia tidak akan membantumu." "Kenapa?" tanya Kaisar dewa suku Es buru-buru, "Kalau, seperti katamu, racun ini mudah baginya, maka dia seharusnya tidak menolak. Kalau dia butuh imbalan, biarkan saja dia meminta. Selama suku Es mampu, itu tidak akan sulit. Ini bukan soal kompensasi." Mu Beixuan menggelengkan kepalanya. "Tanya saja pada Meng Qing dan Meng Xiaotian." Kaisar Dewa Klan Es menatap Meng Qing dan Meng Xiaotian dengan bingung. Meskipun Meng Qing menyadari bahwa situasinya tidak baik, dia tetap bertanya dengan tenang, "Leluhur, apakah pemimpin klan benar-benar diracuni?" Ini adalah peristiwa besar yang menyangkut seluruh klan Es dan situasi di wilayah Bintang Liuyun. "Bagaimana mungkin ini bohong?" kata Kaisar Dewa Klan Es dengan nada serius. "Lalu kenapa kau tidak mengobati ketua klan?" tanya Meng Qing. "Kaisar Mudan dan Kaisar Wudan ada di wilayah Bintang Liuyun. Aku akan mencari mereka." "Tidak perlu mencari mereka. Mereka sudah ada di dalam, tapi mereka tak berdaya melawan racun ini," kata Kaisar Dewa Klan Es. "Itu racun kuno yang aneh, yang menyerang mayat hidup. Racun itu pernah memusnahkan seluruh ras dewa. Tak ada obatnya di dunia ini." Ini. Meng Qing akhirnya menyadari sesuatu dan bertanya dengan ekspresi rumit, "Apakah pria itu satu-satunya yang punya solusinya?" "Siapa?" tanya Kaisar Dewa Klan Es dengan tergesa-gesa. "Orang yang dibicarakan Meng Qing adalah orang yang mendetoksifikasiku," kata Mu Beixuan. "Dia pernah bilang namanya Zichen. Kalau dipikir-pikir lagi, itu pasti nama samaran. Siapapun namanya, cepat temukan dia." Kaisar Dewa suku Es sangat cemas. Ia ingat Mu Beixuan pernah berkata sebelumnya bahwa ia telah menemukan orang itu, tetapi ditolak oleh pihak lain. Maka ia berkata, "Jika tidak berhasil, aku akan pergi ke sana sendiri. Apapun caranya, aku akan membuatnya bertindak. Tidak perlu buang-buang waktumu. Dia bahkan tidak menghormatiku, jadi dia pasti tidak akan menghormatimu. Jika kau mengganggunya saat ini, itu hanya akan memperburuk keadaan." Mu Beixuan menghentikannya. "Lalu, saudaramu, menurutmu apa yang harus kita lakukan?" tanya Kaisar Dewa Klan Es dengan cemas. "Pemimpin klan pasti akan mencapai ranah Kaisar Dewa dalam 1000 tahun. Jika terjadi sesuatu padanya, itu akan menjadi kerugian yang tak terhitung bagi klan Es." Meng Anci, kepala keluarga klan Es saat ini, jelas merupakan seorang legenda. Saat itu, Meng Anci juga lahir sebagai putra kaisar.
Dengan bakat luar biasa dan kemampuan memerintah yang luar biasa, ia memikat putra-putri kaisar segenerasi dan meraih posisi pemimpin klan. Dalam waktu kurang dari 10.000 tahun, ia mencapai puncak alam dewa. 4 kaisar ilahi dari klan Es dan Mu Beixuan semuanya menegaskan bahwa jika Meng Anqi diberi waktu 1000 tahun lagi, dia pasti akan mampu menerobos ke alam kaisar ilahi. Bagi klan kekaisaran, jumlah dewa penguasa dapat menunjukkan kekuasaan dan kekuatan klan, namun pada kenyataannya, alam kaisar dewa merupakan fondasi terbesar klan dan kekuatan terminal klan. Dampak dari memiliki satu lebih atau satu lebih sedikit kaisar dewa sungguh terlalu besar. Grandmaster, sebenarnya, Xiao. Tuan Muda Xiao tidak mau bertindak karena suatu alasan. Orang yang mengikat bel itu harus melepaskannya. Meng Xiaotian yang tadinya merasa gelisah, tiba-tiba angkat bicara dan mulai memanggil Xiao Chen dengan sebutan Tuan Muda Xiao. Apa alasannya? Kenapa orang yang mengikat lonceng itu tidak bisa dilepaskan? Tanya Kaisar Dewa Klan Es menatap Meng Xiaotian. Meng Xiaotian, kamu. Meng Qing menebak apa yang akan dikatakan Meng Xiaotian dan menatapnya dengan marah. Saudari Meng Qing, apakah kau masih berpikir kau bisa menyembunyikan ini dari kami? Meng Xiaotian melirik Meng Qing tanpa jejak, lalu berkata dengan hormat kepada Kaisar Dewa Klan Es, leluhur, alasan Tuan Muda Xiao marah dan menolak bertindak sepenuhnya karena Meng Qing memaksa wanita Tuan Muda Xiao untuk menikahi Meng Wenzu, dan kemudian dia ingin membunuhnya setelah itu. Putra dan putri Kaisar awalnya berada dalam hubungan yang kompetitif. Bagaimana mungkin Meng Xiaotian melewatkan kesempatan bagus untuk menyingkirkan Meng Qing? Terlebih lagi, dia hampir menyinggung Xiao Chen karena Ge Tianchuan sebelumnya. Pada saat ini, dia tentu saja harus mengalihkan semua konflik ke Meng Qing dan tidak membiarkan dirinya terpengaruh. Bab 1206. Apakah ini benar? Benar saja, Kaisar Dewa Klan Es langsung murka ketika mendengar ini. Ia menatap Meng Qing dengan tatapan dingin, seolah ingin membunuhnya dengan satu telapak tangan. Meng Qing memang putri seorang kaisar, tetapi jika dibandingkan dengan seorang kaisar Dewa Semu, dia tampak tidak berarti. Terlebih lagi, Meng Anqi bukan hanya seorang kaisar Dewa Semu, tetapi juga patriark Klan Es saat ini. Bagaimana mungkin beratnya bisa dibandingkan dengan Meng Qing? Meskipun Meng Qing hilang, Klan Es masih memiliki 6 putra kekaisaran dan 2 putri kekaisaran lainnya, jadi tidak akan terpengaruh sama sekali. Saudaramu, katakan padaku, apakah ini alasan mengapa pemuda itu menolak bertindak? Kaisar Dewa Klan Es menatap Mu Beixuan. Kurasa tidak ada alasan lain. Mu Beixuan mendesah. Waktu aku tiba, Meng Qing dan dia hampir berkelahi. Aku ceritakan tentang ketua klanmu kepadanya, dan dia hanya memalingkan muka dan pergi, sambil bilang kalau aku berani mengejarnya, aku sendiri yang akan menanggung akibatnya. Sialan, Meng Qing, kau pantas mati. Kaisar Dewa Klan Es gemetar karena marah. Meng Qing menerima teguran itu dengan diam, tanpa mengatakan sepatah kata pun. Dia tahu bahwa dia telah kalah dalam pertarungan dengan Xiao Chen. Perjalanannya sebagai putri kekaisaran mungkin juga berakhir di sini. Namun dia tidak mau menyerah. Sangat tidak mau. Jika dia dikalahkan dengan kekerasan, strategi, taktik militer, atau bahkan cara yang tercela, dia dapat mengakuinya. Karena perebutan tahta itu seperti medan perang. Jika kau kalah, artinya kau tidak sehebat lawanmu. Tak ada yang perlu dikatakan. Namun, ia yakin bahwa ia tidak dikalahkan oleh Xiao Chen, hanya saja pemimpin klannya telah diracuni, dan hanya Xiao Chen yang bisa mendetoksifikasi racunnya. Alasan ini menyebabkan kegagalan, yang membuatnya merasa tidak berdaya dan sangat tidak mau. Karena masalah ini disebabkan olehmu, maka kaulah yang harus menyelesaikannya. Kaisar Dewa Klan Es menatap Meng Qing tanpa sedikit pun rasa kasihan atau emosi, lalu berkata, pergi dan minta maaf padanya segera. Aku menolak. Meng Qing tiba-tiba berkata dengan dingin. Kaisar Dewa Suku Es tertegun dan bertanya dengan marah, apa katamu? Ku bilang, aku menolak. Bahkan saat menghadapi Kaisar Dewa Klan Es, Meng Qing tak pernah menyerah, matanya pun tertutup lapisan es. Aku tidak butuh tahta putri kaisar. Aku akan menanggung hukuman apapun yang kau berikan. Tapi aku sama sekali tidak bisa memintanya melakukan itu. Pada saat ini, Meng Qing tidak takut dengan hukuman apapun, tetapi tidak akan pernah kehilangan tulang punggungnya. Belum lama ini, ia bertengkar dengan pria itu. Meskipun mereka belum sampai pada titik yang tidak dapat didamaikan, mereka telah menumbuhkan kebencian yang mendalam satu sama lain dan saling bertukar kata-kata kasar. Sekarang, dalam sekejap mata, dia diminta untuk meminta maaf kepada pria itu dengan cara yang rendah hati, tetapi dia tidak dapat melakukannya dan tidak mampu kehilangan muka. Kamu benar-benar membuatku kesal. Kaisar Dewa Klan Es adalah kaisar dewa yang kuat, dan pikirannya awalnya terpisah dari dunia. Namun, saat ini, ia begitu marah pada kata-kata Meng Qing sehingga wajahnya menjadi pucat, dan ia tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya. Tenang saja, Bung, mari kita pikirkan solusinya. Mu Beixuan membujuk sambil tersenyum kecut. Dia paling mengenal kepribadian Meng Qing, dan dia tidak tahu apakah harus mengatakan karakter kuat ini baik atau buruk. Sangat mudah untuk merenggut nyawa Meng Qing, tetapi sangat sulit untuk membuatnya menyerah. Di atas galaksi, ribuan bintang bersinar, dan ribuan cahaya bintang membuka jalan, menciptakan konsepsi artistik terindah di dunia.
Pada saat ini, dua sosok, seorang pria dan seorang wanita, berjalan berdampingan melintasi sungai berbintang, mengungkapkan perasaan mereka yang sebenarnya. Tentu saja, kebanyakan gadis berpakaian putih yang berbicara, dan anak laki-laki hanya mendengarkan dengan penuh perhatian. Xiyun, terima kasih atas kerja kerasmu selama ini. Xiao Chen merasa sangat tersentuh setelah mendengarkan cerita Xia Xiyun tentang apa yang terjadi tahun itu. Mendengar ini, Xia Xiyun menggelengkan kepalanya dan berkata, aku memang agak takut ketika pertama kali meninggalkan bumi. Tapi setelah tiba di alam dewa dan bertemu bertemu Putri Kaisar, hidup perlahan menjadi lebih tenang dan tidak terlalu sulit. Jadi, kesampingkan masalah ini, Meng Qing cukup baik padamu. Xiao Chen tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya. Pengetahuannya tentang Meng Qing baru dimulai dari pesta pertunangan, jadi Meng Qing meninggalkan kesan yang sangat buruk padanya. Tapi sekarang pikirkanlah, Xia Xiyun telah bersama Meng Qing selama lebih dari 200 tahun, yang berarti Meng Qing telah melindungi Xia Xiyun selama lebih dari 200 tahun. Ini memang sebuah kebaikan. Yah, dia biasanya menjagaku dengan segala cara yang mungkin. Tampaknya, aku pasti takkan mampu bertahan di alam dewa. Statusku saat ini di alam Dao Yuan juga berkat bimbingan dan kultivasinya. Bisik Xia Xiyun, tapi kalau soal Meng Wenzu, dia sangat tegas, dan aku tak bisa menolaknya. Dia minta imbalan atas jasanya. Kata Xiao Chen dingin, sekalipun dia berbuat baik padamu, kau tak seharusnya memaafkannya atas perbuatannya yang seperti ini. Aku tidak ingin terlalu banyak berpikir sekarang. Aku sudah puas Tuhan mengizinkanku bertemu denganmu lagi. Xia Xiyun menatap Xiao Chen, kasih sayangnya yang mendalam terlihat jelas. Mendengar ini, Xiao Chen terkekeh dan berkata, apa hubungannya ini dengan Tuhan? Aku datang ke sini khusus untuk mencarimu. Kau tidak bisa memberikan semua pujian kepada Tuhan. Kalau tidak, aku akan sangat menderita. Benar-benar. Xia Xiyun merasa terkejut dan senang. Xiao Chen benar-benar datang untuk menemuinya dengan sengaja, dan itu bukan hanya kebetulan. Tentu saja, kakak juga merindukanmu. Kata Xiao Chen. Kakak Yu Fei, apakah dia baik-baik saja sekarang? Ingatan Xia Xiyun hanya tertuju pada saat bumi sedang dilanda kekacauan. Sejak itu, dia tidak menerima informasi apapun dari Xiao Chen dan Ye Yufei. Yah, dia baik-baik saja. Dia sekarang ada di negeri dongeng. Xiao Zhu juga ada di sana. Kata Xiao Chen, sambil berpikir dalam hati apakah akan mengirim Xia Xiyun kembali ke negeri dongeng juga. Mendengar ini, Xia Xiyun tampaknya menyadari pikiran Xiao Chen dan segera menjadi sedikit gugup. Dia baru saja bertemu Xiao Chen dan tidak ingin pergi. Namun sebelum dia bisa mengatakan apapun, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia melirik ke arah tepi luar galaksi dan berkata, Xiao Chen, sepertinya banyak orang yang mendekat ke sini. Bisakah kau merasakannya? Xiao Chen tampak terkejut. Tentu saja, dia memperhatikan orang-orang licik di luar galaksi lebih awal dari Xia Xiyun. Orang-orang itu pandai bersembunyi, hanya mengikuti mereka tetapi tidak mendekat. Secara logika, Xia Xiyun hanya memiliki tingkat kultivasi Dao Yuan, jadi mustahil baginya untuk memperhatikan orang-orang itu. Yah, entah kenapa, tapi kesadaranku jadi jauh lebih tajam akhir-akhir ini. Aku bahkan sering mengalami kejadian ajaib. Mungkin ini. Xia Xiyun ragu untuk bicara. Mungkin ada sesuatu. Xiao Chen bertanya sambil memeriksa kondisi Xia Xiyun. Xia Xiyun memikirkannya dan memutuskan bahwa ia tidak boleh menyembunyikan apapun dari Xiao Chen, jadi ia berkata, ada kesadaran lain di tubuhku. Ia pernah terbangun beberapa waktu lalu dan berkata akan menyelesaikan masalahku, tapi sekarang ia menghilang lagi. Komunitas kehidupan. Xiao Chen menarik kesadaran spiritualnya dari Xia Xiyun dan berkata dengan sungguh-sungguh. Kau tahu. Xia Xiyun terkejut. Senior itu juga berkata bahwa mereka berdua sekarang adalah komunitas kehidupan, satu dalam hidup dan mati. Aku hanya tahu konsepnya, tapi aku tidak tahu alasan spesifiknya. Xiao Chen bertanya dengan hati-hati, apa yang terjadi antara kau dan dia? Itu terjadi pada masa klan Chen. Xia Xiyun menjelaskan. Saat itu, peramal alam dewa timur berkata bahwa di dalam klan Chen ada seseorang yang dapat mengubah nasib alam dewa. Hal ini menyebabkan 10 klan kekaisaran besar alam dewa timur berkumpul di dalam klan Chen. Bab 1207. Meskipun Nabi berbohong, 10 klan kekaisaran besar mempercayainya saat itu, sehingga terjadilah perkelahian di klan Chen untuk merebut orang itu. Saat itu, kami semua dan aku berasal dari alam abadi. Kultivasi kami sangat rendah, bagaimana mungkin kami bisa bertahan dari kekacauan sehebat itu? Bahkan sedikit dampaknya pun bisa dengan mudah menghancurkan kami. Saya sangat tidak beruntung saat itu. Saya terjebak dalam pertempuran dan terluka parah. Saya hampir mati. Meski kejadian itu terjadi lebih dari 200 tahun lalu, Xia Xiyun masih merasakan ketakutan yang tersisa saat memikirkannya sekarang. Ekspresi Xiao Chen menjadi gelap saat mendengar ini. Xia Xiyun sebenarnya telah melewati gerbang neraka, jadi situasinya pasti sangat serius saat itu. Apakah kesadaran dalam tubuhmu yang menyelamatkanmu? Tanya Xiao Chen. Ya, Xia Xiyun mengangguk. Aku pingsan saat itu, tapi di dunia gelap yang lain, aku bertemu senior itu. Dia mengatakan banyak hal aneh yang tidak ku mengerti, lalu aku terbangun lagi. Luka-lukaku entah kenapa sembuh, lalu aku ditemukan oleh klan Es dan dibawa ke sana. Setelah mendengar ini, Xiao Chen berpikir sejenak dan berkata kepada Xia Xiyun,
aku ingin bertemu dengannya dan mencari tahu situasinya. Kalau tidak, aku tidak akan tenang. Ah, ini. Aku tidak tahu bagaimana membangunkannya. Kata Xia Xiyun dengan malu. Aku tidak butuh kau membangunkanku, santai saja dan serahkan semuanya padaku. Kata Xiao Chen. Oh. Meskipun Xia Xiyun bingung, karena percaya sepenuhnya pada Xiao Chen, dia menutup matanya dan mengosongkan pikiran dan tubuhnya. Pada saat ini, Xiao Chen mengangkat tangannya dan menunjuk dahi Xia Xiyun. Seketika, tanda-tanda aneh menyebar dari dahi Xia Xiyun, membentuk urat-urat aneh di tubuhnya. Lalat-lalat ini sungguh mengganggu. Selama komunikasi kesadaran, Xiao Chen secara alami tidak ingin diganggu oleh siapapun, jadi dia melambaikan tangannya dan menebas energi pedang. Tertawa, pemandangan mengerikan itu langsung terlihat. Energi pedang menciptakan batas di atas galaksi, mengisolasi jalan dan semua aturan, aura, dan Rima Tao, menjadikan tempat di mana ia dan Xia Xiyun terpisah dari alam semesta dan tidak terganggu oleh apapun. Baru setelah mengayunkan pedang luar biasa ini, Xiao Chen merasa lega. Jiwanya meninggalkan tubuhnya dan menyerbu lautan kesadaran Xia Xiyun. Ini bukan pertama kalinya Xiao Chen menyerbu lautan kesadaran orang lain. Secara umum, sebagian besar dunia lautan kesadaran terkait dengan ranah kultivasi dan pengetahuan, dan termasuk dalam dunia spiritual yang nyata dan ilusi. Ketika Xiao Chen memasuki lautan kesadaran Xia Xiyun, ia menemukan bahwa Xia Xiyun memang memiliki rahasia yang tidak diketahuinya. Karena lautan kesadaran Xia Xiyun begitu besar, seperti jurang alam semesta yang sesungguhnya, luas dan tak terbatas, tak terukur. Dalam hal luasnya lautan kesadaran, Xia Xiyun jauh lebih unggul daripada Kaisar Dewa. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa kekuatan mental dan kesadaran Xia Xiyun dapat dibandingkan dengan Kaisar Dewa, setidaknya tidak sekarang. Jika Xiao Chen menebak dengan benar, lautan kesadaran Xia Xiyun baru saja terbuka, atau terbangun, dan dia sendiri belum mampu menggunakan bagian kekuatan ini dengan terampil. Teman, aku tahu kamu di sini, keluar dan temui aku. Suara Xiao Chen bergema di lautan kesadaran ini, mencari kesadaran itu. Dia samar-samar dapat menduga bahwa dialah yang membantu Xia Xiyun membangkitkan semacam bakat. Dalam kegelapan, tidak ada seorang pun yang menjawab, tetapi Xiao Chen jelas merasakan ada kekuatan yang mengawasinya. Apa yang kau mata-matai? Tanya Xiao Chen dengan tenang, apa kau takut padaku? Masih tidak ada jawaban dalam kegelapan, tetapi Xiao Chen jelas merasakan sedikit rasa jijik dari pihak lain. Xiao Chen tersenyum dan berkata, baiklah, kalau kamu tidak bermaksud menyakiti Xiyun, aku tidak akan mempersulitmu. Aku hanya ingin menjelaskan sesuatu. Apakah kamu pria yang ditunggu-tunggu Xiyun? Akhirnya, sebuah suara lembut terdengar, aneh sekali. Apa yang aneh? Tanya Xiao Chen. Kau sulit kupahami. Secara logika, Xiyun hanyalah manusia biasa dari alam bawah. Bagaimana mungkin dia mengenal pria sekuat dirimu? Tanya wanita itu dengan nada yang tidak begitu mengerti. Meskipun dia lahir di alam bawah, dia bukan manusia biasa, kan? Xiao Chen berkata dengan ringan, kalau tidak, kau tidak akan memilihnya. Sungguh, hati indah 9 lubang adalah sesuatu yang bahkan didambakan oleh para dewa sejati. Aku tak pernah menyangka akan seberuntung itu. Kata wanita itu dengan nada berapi-api. Hati indah 9 lubang. Xiao Chen merenung setelah mendengar ini. Ia tidak familiar dengan istilah ini. Ya, mungkin hati indah 9 lubang tidak bisa disebut benda, melainkan keajaiban. Setahu saya, ia hanya muncul sekali sepanjang sejarah alam dewa. Kata wanita itu bersemangat. Saya penasaran, kekacauan seperti apa yang akan dialami alam dewa ketika hati indah 9 lubang bangkit sepenuhnya. Dari nada bicaramu, sepertinya kau takut dunia tidak akan kacau. Tanya Xiao Chen tanpa berkata-kata. Kita butuh kekacauan, semakin kacau semakin baik. Hanya di masa sulit, ketertiban dapat digoyahkan dan dibangun kembali. Tatanan lama terlalu korup. Suara perempuan itu tiba-tiba menjadi sangat dingin dan penuh kebencian. Xiao Chen tak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan tulang-tulang putih dan kerangka di alam rahasia surga. Sang skeleton ingin memimpin mayat hidup dan bahkan ras kegelapan menuju cahaya, dan hidup setara di dunia ini seperti semua roh. Sebenarnya, ini juga merupakan tantangan bagi tatanan yang ada. Dari perspektif ini, kerangka dan wanita itu mungkin adalah tipe orang yang sama. Namun, Xiao Chen tidak tahu banyak tentang sejarah alam dewa, dan ia juga tidak tertarik. Ia berbalik dan bertanya, apakah kau membantu Xiyun membangkitkan hati indah 9 lubang? Awalnya aku memang berencana melakukan itu. Desah wanita itu. Hati indah 9 lubang adalah eksistensi yang sangat istimewa. Tanpa rangsangan eksternal, ia akan menjadi sangat biasa. Ambil contoh Xiyun. Jika ia tidak mengalami petualangan itu, ia mungkin akan hidup seperti orang biasa, mengalami kelahiran, usia tua, penyakit, dan kematian. Hati indah 9 lubang tidak akan berperan apapun dan akan terkubur selamanya. Xiao Chen. Jantung indah dengan 9 lubang, yang bisa disebut mukjizat, pernah melekat pada manusia fana, dan setelah 100 tahun, kembali ke ketiadaan. Harus diakui, ini adalah hal yang sangat absurd dan merupakan pemborosan total dari anugerah Tuhan. Untungnya, nasib Xia Xiyun akhirnya berubah, memberi kesempatan pada jantung 9 bukaan untuk bangkit. Kamu gagal. Xiao Chen dapat mengetahui bahwa wanita itu menyembunyikan kelemahannya. Dia berada dalam kondisi yang sangat buruk. Jelas,
dia menghabiskan banyak uang untuk membantu Xia Xiyun membangkitkan hati indah 9 bukaan, tetapi pada akhirnya dia masih melebih-lebihkan dirinya sendiri. Yah, itu sungguh keterlaluan. Kata wanita itu jujur. Kenapa kamu tidak punya kesadaran diri? Hal seperti ini tidak bisa terburu-buru. Kenapa kita harus melakukannya sekarang? Kata Xiao Chen dengan nada mencela. Kau pikir aku mau? Terakhir kali, Xiyun bertekad untuk mati. Kalau aku tidak menghentikannya, kau tidak akan bisa melihatnya. Dia terlalu keras kepala, jadi aku hanya bisa mencoba cara ini. Keinginan untuk mati. Xiao Chen tertegun. Karena kau tidak ingin menikahi Meng Wanzhou. Desah wanita itu. Dia begitu tergila-gila padamu sampai-sampai tak ada ruang di hatinya untuk pria lain. Aku agak kesal padamu waktu itu, menganggap Xiyun tak pantas, tapi sekarang setelah melihatmu, aku berubah pikiran. Setelah jeda sejenak, wanita itu melanjutkan, saya ingin meminta sesuatu dari Anda. Mohon setujui. Bab 1208. Ada apa? Tanya Xiao Chen. Tolong lindungi Xiyun sampai jantung 9 bukaannya terbangun sepenuhnya. Kata wanita itu dengan sungguh-sungguh dan sungguh-sungguh. Xiao Chen, kamu tidak mau? Tanya wanita itu dengan cemas. Bukannya aku tidak mau, tapi kau tidak perlu memohon padaku untuk hal semacam ini. Kau hanya membuang-buang waktumu, mengerti? Kata Xiao Chen tanpa berkata-kata. Apa kamu benar-benar peduli pada Xiyun? Wanita itu mengungkapkan keraguannya. Waktu aku tanya Xiyun, dia bilang kamu sama sekali tidak peduli padanya. Dengan baik. Xiao Chen tidak tahu bagaimana menjawabnya untuk sesaat. Jika dia tidak peduli, dia tidak akan sengaja datang menemuinya. Lupakan saja, terlepas dari perlu atau tidaknya, aku akan mengulanginya. Kata wanita itu, begitu jantung indah 9 lubangnya terbangun, banyak perubahan luar biasa akan terjadi. Semakin baik kau memperlakukannya sekarang, semakin besar pula pahala yang akan kau terima di masa depan. Hadiah. Xiao Chen mencibir, senyumnya agak menghina. Dia hanya melindungi mereka yang seharusnya dilindungi, dan dia tidak pernah memikirkan kata hadiah. Jika aku membalas budi seperti yang dilakukan Meng Qing, bukankah aku akan menjadi orang yang hina? Aku tahu kau mungkin tidak peduli, tapi itu hanya karena kau tidak memahami hati indah 9 lubang. Ketika Xiyun sepenuhnya terbangun, dia akan memiliki kekuatan yang cukup untuk menumbangkan dunia suci, dan kemudian dia bisa menjadi pelindungmu. Kata wanita itu dengan sangat serius. Dia menjadi pelindungku. Xiao Chen tersenyum lagi, tetapi berkata dengan sedikit tertarik, karena kau sudah mengatakannya, aku harus menunggu dan melihat. Jelaslah, wanita ini memiliki keyakinan penuh terhadap jantung 9 bukaan. Namun, dia tidak menyadari kesalahannya. Xiao Chen benar-benar tidak tahu banyak tentang hati indah 9 bukaan, jadi dia tidak tahu seberapa kuat hati indah 9 bukaan setelah terbangun. Namun dia juga tidak tahu apapun tentang Xiao Chen. Lihat saja nanti. Kata wanita itu dengan tegas. Tapi, sepertinya kau gagal, kan? Tanya Xiao Chen ragu. Bisakah hati indah 9 lubang masih terbangun secara normal? Ini benar-benar masalah yang sulit. Desah wanita itu. Kekuatanku sudah hampir habis. Kebangkitan mendadak ini, ditambah dengan kekuatan terakhir yang kugunakan untuk membantu Xiyun bangun, masih membuatku tak berdaya. Sebentar lagi, aku akan tertidur lelap lagi, dan itu tak akan lama. Bahkan jika Xiyun dalam bahaya, aku mungkin tak akan bisa bangun tepat waktu. Inilah sebabnya aku berulang kali mendesakmu untuk melindunginya. Setelah berpikir sejenak, wanita itu bertanya lagi kepada Xiao Chen, apakah pemimpin klan Es terluka, dan bisakah kamu menyelamatkannya? Selama periode ini, wanita itu telah membantu Xia Xiyun membangkitkan hatinya yang indah, sehingga dia berada dalam kondisi terbangun. Dia bisa mendengar dan melihat semua yang terjadi di perjamuan itu melalui Xia Xiyun. Dia tidak terluka, dia diracuni. Kata Xiao Chen, mungkin hanya aku di dunia ini yang bisa menyelamatkannya. Benarkah? Wanita itu tampak sangat terkejut dan berkata, baiklah, kalau begitu kau pergi dan selamatkan pemimpin klan Es. Mendengar ini, raut wajah Xiao Chen menjadi muram dan ia berkata, mati atau hidup dia tidak ada hubungannya denganku. Lagi pula, aku baru saja bertengkar dengan Meng Qing. Aku belum selesai. Lanjut wanita itu, klan Es punya alam leluhur. Aku bisa bilang dengan yakin bahwa alam leluhur klan Es adalah lingkungan terbaik bagi Xiyun untuk membangkitkan hati indah 9 lubangnya, tak ada tandingannya. Oh, Xiao Chen bergumam pada dirinya sendiri setelah mendengar ini, alam leluhur klan Es. Nah, itu tempat kelahiran leluhur klan Es. Tempat itu memiliki hukum es dan salju paling murni dan terkuat di dunia. Kata wanita itu dengan nada penuh kerinduan. Tempat kelahiran leluhur klan Es. Pikir Xiao Chen sambil berpikir. Dia pernah mendengar sebelumnya bahwa leluhur klan Es merupakan produk yang berasal dari aturan langit dan bumi, dan sekarang tampaknya itu bukan tanpa dasar. Alam leluhur klan Es memang merupakan tempat yang dapat membangkitkan minat orang-orang untuk menjelajah. Terlebih lagi, karena hal itu akan bermanfaat bagi kebangkitan jantung 9 bukaan milik Xia Xiyun, dia harus pergi ke sana apapun yang terjadi. Kalau begitu, aku akan pergi ke klan Es. Xiao Chen membuat keputusan. Jangan terlalu berharap. Alam leluhur klan Es tidak bisa diakses siapapun, terutama orang luar. Kalau pemimpin klan tidak terlalu berharga bagi klan Es, mereka mungkin tidak akan setuju.
Wanita itu menuangkan seember air dingin ke tubuhnya. Kalau mereka tidak setuju, silakan masuk paksa. Bukan urusan mereka mau setuju atau tidak. Kata Xiao Chen enteng. Dia tidak pernah mengaku sebagai orang baik. Dunia para kultivator adalah dunia yang hanya ada satu yang mampu bertahan. Terlebih lagi, ini menyangkut nasib Xia Xiyun, yang bukan masalah sepele. Lagi pula, dia tidak ingin menghancurkan wilayah leluhur klan Es. Dia hanya ingin merebutnya sekali saja, yang tidak akan membuat klan Es kehilangan secuil daging pun. Mendobrak paksa. Wanita itu tertegun sejenak, lalu tiba-tiba terkekeh. Anak kecil, kau sungguh menggemaskan. Meskipun klan Es telah jatuh, mereka bukan sekadar kucing dan anjing. Bisakah kau menerobos masuk begitu saja? Xiao Chen tidak membantahnya, tetapi tiba-tiba bertanya, kamu bilang klan Es sedang menurun. Apakah klan Es sangat kuat sebelumnya? Tentu saja mereka kuat. Ketika leluhur klan Es masih hidup, kekuatan mereka melampaui imajinasimu. Wanita itu berpikir sejenak dan menambahkan, atau mungkin bisa dikatakan bahwa di alam dewa yang asli, sebenarnya tidak ada divisi seperti keluarga kerajaan, keluarga kekaisaran, atau klan kekaisaran. Semua klan hampir sama kuatnya. Namun sayangnya, perang besar pecah antara alam dewa dan para iblis dari luar alam. Beberapa suku bertempur dengan keras dan menderita banyak korban, tetapi beberapa suku lainnya melindungi diri dengan bijaksana dan bahkan memanfaatkan situasi untuk mempertahankan kekuatan mereka. Klan Es menderita banyak korban dalam pertempuran itu. Pendiri klan Es memimpin puluhan anggota klan yang kuat untuk membasmi iblis yang tak terhitung jumlahnya dan makhluk misterius yang mengancam, tetapi pada akhirnya ia sendiri tewas akibat luka-lukanya. Klan Es memang pahlawan pertempuran itu, tetapi mereka tidak menerima pujian dari dunia. Sebaliknya, mereka ditikam dari belakang oleh ras-ras yang mempertahankan kekuatan mereka, dan akhirnya jatuh ke status mereka saat ini. Ketika berbicara tentang masa lalu, wanita itu sedikit sarkastis dan tak berdaya. Begitulah dunia ini. Berbuat baik belum tentu mendatangkan pahala yang baik. Jika Anda memberi terlalu banyak, yang Anda dapatkan mungkin bukan hadiah, tetapi pengkhianatan yang lebih kejam. Xiao Chen terdiam setelah mendengar ini. Kekejaman dunia dewa memang lebih kejam daripada kekejaman dunia abadi. Baiklah, kita akhiri saja pembicaraan ini. Aku sudah mencapai batasku. Aku tidak bisa menemanimu dalam perjalanan suku Es. Mohon maafkan Xiyun karena tidak bisa memenuhi janjiku. Setelah wanita itu selesai berbicara, dia terdiam sepenuhnya. Xiao Chen keluar dari lautan kesadaran Xia Xiyun dan mengeluarkan kekuatan rune yang disiapkan untuk mencegah kesadaran spiritualnya terluka. Xia Xiyun terbangun, seolah baru saja tidur siang. Ia mengerjap, menatap Xiao Chen, dan berkata, kau lihat senior. Ya, dia kelelahan dan tertidur lelap. Kata Xiao Chen, dia memintaku untuk meminta maaf padamu. Dia melebih-lebihkan kekuatannya sendiri dan gagal memenuhi janjinya padamu. Senior, kenapa kau harus melakukan ini? Jelas-jelas akulah yang berutang nyawa padanya. Kata Xia Xiyun lembut. Jangan salahkan dirimu sendiri. Dia membantumu karena kamu punya alasan yang pantas untuk dibantunya. Meskipun tidak bisa dikatakan eksploitasi, ada motif egois di baliknya. Ketika kamu punya kemampuan di masa depan, kamu bisa membantunya untuk terlahir kembali. Bujuk Xiao Chen. Bab 1209. Sinar energi pedang menghalangi galaksi sejauh 100.000 mil, mencegah siapapun melihat. Di tepi energi pedang, puluhan sosok berkeliaran dengan cemas, tetapi tidak berdaya melawan energi pedang. Perlahan-lahan, beberapa pejalan kaki berkumpul dan takjub dengan pemandangan yang luar biasa itu. Hei, apa yang terjadi di sana? Ada apa dengan energi pedang yang mengerikan itu? Aku hanya pergi ke depan untuk bertanya-tanya. Sepertinya ada yang membuat keributan di perjamuan Putri Kaisar, merampas pengantinnya, lalu melarikan diri jauh-jauh ke sini. Omong kosong. Apa maksudmu kabur dari sini? Bahkan Kaisar Ilahi pertama, Mo Beixuan, sudah muncul. Apa perlu kabur? Bukan itu intinya. Intinya adalah apa yang terjadi dengan energi pedang itu. Sepertinya aku pernah melihat pemuda dan istrinya berjalan-jalan di galaksi sebelumnya. Mungkin karena tidak ingin diganggu, pemuda itu mengayunkan pedangnya dan membelah galaksi menjadi dua. Sehebat itukah? Ratusan ribu bintang di sekitarnya telah terdiam, cahayanya dirampas oleh energi pedang. Sulit membayangkan seberapa tinggi tingkat kultivasi pemuda itu hingga mampu mengayunkan pedang seperti itu. Merebut cahaya bintang itu urusan kedua. Kuncinya adalah energi pedang telah memutus ruang dalam dan luar. Tak ada napas yang terdeteksi di dalamnya, bahkan aturan pun seakan dilanggar. Kata seorang pria tua dengan mata berbinar. Kurasa bahkan jika Mo Beixuan tidak muncul, sang putri tidak akan mampu menghadapi anak itu. Saya benar-benar tidak tahu dari mana pemuda itu berasal. Mengapa saya belum pernah mendengar tentangnya sebelumnya? Di wilayah bintang Liuyun kita, monster sejati akan segera muncul, monster yang bahkan melampaui putra dan putri kaisar. Saat semua orang tengah berdiskusi, seorang pria berwajah hitam terbang mendekat, memancarkan aura dewa yang tak tersamarkan. Orang-orang yang berkerumun di sekitar energi pedang melihat dewa ilahi ini dan segera menunjukkan rasa hormat dan berkata, Senior Yun. Ada apa? Di mana orang yang diminta untuk kau ikuti? Tanya dewa-dewa berwajah hitam. Xiao Chen membawa Xia Xiyun pergi dari perjamuan.
Meskipun ia memperingatkan Mu Beixuan untuk tidak mengikuti mereka, banyak orang di perjamuan masih memikirkannya. Mereka tahu bahwa tidak peduli bagaimana Mu Beixuan dan sang putri memperlakukan Xiao Chen tetaplah sosok yang populer, dan mengetahui keberadaannya akan selalu berguna di masa depan. Meskipun mereka tidak dapat mengimbangi kecepatan Xiao Chen tetap mengajak Xia Xiyun sepanjang perjalanan, sehingga akan selalu ada orang yang dapat melihat lokasi dan arah yang mereka lewati, sehingga melacak mereka tidak akan terlalu sulit. Senior Yun, Xiao Chen, dan Xia Xiyun ada di dalam. Seorang pemuda menunjuk ke arah energi yang terbentuk oleh energi pedang yang tak berujung dan berkata, Xiao Chen menemukan kita dan memotong langit berbintang di sini dengan satu tebasan pedang. Kita tidak dapat mendeteksi apapun. Dasar sampah tak berguna. Itu cuma energi pedang, apa hebatnya? Dewa ilahi berwajah hitam itu mengutuk dan berteriak, kalian semua, keluar dari sini. Mendengar hal ini, semua orang mundur 100 kaki jauhnya karena kecewa. Pedang pemecah langit Tiansu. Dewa-dewa berwajah hitam mengulurkan satu tangan, dan niat pedang yang mengguncang alam semesta menyebar, menyebabkan badai dahsyat di alam semesta dan galaksi. Segera setelah itu, pedang suci yang diukir dengan rune kuno berubah dari virtual menjadi nyata dan muncul di tangan dewa-dewa berwajah hitam. Tiba-tiba, mata dewa berwajah hitam itu memancarkan cahaya suci yang menakutkan, dan pedang suci di tangannya, dengan kekuatan untuk meruntuhkan kehampaan, menebas ke arah dinding energi pedang. Hancurkan untukku. Energi pedang bertabrakan dengan energi pedang dalam sekejap setelah menghabiskan semua kekuatan suci. Namun, sebuah kejadian yang tidak dapat dipercaya terjadi. Pedang Raja Dewa berwajah hitam, yang dimaksudkan untuk meruntuhkan kehampaan, menembus sekitar 1 meter ke dalam dinding udara sebelum dililit oleh kekuatan lembut. Semua kekuatan pedangnya lenyap. Bagian dinding udara yang cekung itu segera bangkit kembali dan tersusun kembali, tetap utuh. Bagaimana? Ini mungkin. Dewa berwajah hitam terkejut. Dia mengeluarkan pedang Tiansu Pokyong dan mengayunkannya sekuat tenaga, tetapi dia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap energi pedang. Mungkinkah kultivasi pemuda itu benar-benar telah mencapai tingkat yang tak terduga? Tepat pada saat itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Dinding energi pedang yang tak tergoyahkan tiba-tiba menguap seperti uap, menghilang tanpa jejak. Di sisi lain, dua sosok berjalan perlahan dan datang di depan dewa berwajah hitam. Meneguk. Sang dewa berwajah hitam memandang pemuda yang mendekat dan entah mengapa merasakan getaran dingin, menelan ludah tanpa sadar. Oh tidak, dia sepertinya tidak suka diikuti. Mungkinkah dia marah dan ingin mencari masalah denganku? Sejujurnya, sebelumnya, Raja Dewa berwajah hitam tidak takut pada Xiao Chen. Xiao Chen memprovokasi putri kekaisaran di perjamuan, memperlihatkan aura dan keberanian yang kuat, tetapi ia hanya mengalahkan Meng Wenzu dan Jing Hanwu, dan penampilannya hanya rata-rata. Setidaknya, begitulah ia melihatnya dari sudut pandang seorang Tuhan yang Maha Esa. Betapapun berbakatnya Jing Hanwu, dia tetaplah seekor semut di hadapan Dewa Ilahi. Tidak ada yang perlu dibanggakan dari kemenangan Xiao Chen atas dia. Namun setelah menyaksikan kengerian energi pedang tadi, Raja Dewa berwajah hitam tidak akan pernah berani berpikir demikian. Kekuatan Xiao Chen benar-benar di luar imajinasi. Xiao Chen melirik Dewa Ilahi berwajah hitam itu beberapa kali, tetapi dia tidak menunjukkan banyak permusuhan atau kemarahan. Dia bertanya dengan tenang, apakah kamu orangnya Meng Qing? Aku bukan. Kata Dewa Ilahi berwajah hitam itu dengan tergesa-gesa, aku hanya seorang kultivator biasa. Mendengar ini, Xiao Chen tahu bahwa pria ini bukan kultivator biasa. Ia hanya berpikir bahwa pria ini akan marah dan tidak ingin melibatkan sekte atau keluarganya. Tapi itu tidak masalah, itu tidak penting. Terlepas dari apakah kau anggota Meng Qing atau bukan, larilah ke suku Es secepat mungkin dan beritahu mereka bahwa aku akan segera mengunjungi mereka. Minta mereka menyiapkan tempat tidur untukku. Kata-kata Xiao Chen benar-benar mengejutkan. Dia baru saja menyinggung Putri Kaisar, dan sekarang dia benar-benar berinisiatif untuk lari ke markas Putri Kaisar. Apa dia benar-benar berpikir tidak ada seorang pun di klan Es? Namun, hanya segelintir orang yang tahu alasannya. Pemimpin klan Es tampaknya telah diracuni, dan hanya Xiao Chen yang tahu solusinya. Jika Xiao Chen pergi ke klan Es kali ini, klan Es mungkin akan sangat menyambutnya. Mengenai konflik antara Xiao Chen dan Putri Kekaisaran Meng Qing, saya khawatir akan terjadi pembalikan yang mengejutkan. Kenapa kau berdiri di sana? Kenapa kau tidak pergi? Tanya Xiao Chen dengan suara rendah. Dewa berwajah hitam itu tampaknya baru saja bangun, dan dengan cepat berubah menjadi aliran cahaya dan menuju ke utara. Xiyun, kita tidak terburu-buru, ayo kita jalan-jalan santai ke klan Es. Xiao Chen tersenyum pada Xia Xiyun. Xia Xiyun mengangguk pelan, tetapi tampak sedikit khawatir. Setelah beberapa saat, ia bertanya dengan nada cemas, meskipun Mu Beixuan adalah kaisar ilahi pertama, klan Es memiliki 4 kaisar ilahi. Bahkan jika keempat kaisar ilahi bergabung, mereka tetap tidak takut pada Mu Beixuan. Apakah kau yakin tidak ada masalah? Mendengar ini, Xiao Chen tersenyum tipis dan berkata, apa yang kau pikirkan? Apa kau pikir Mu Beixuan adalah pendukungku? Apa kau pikir aku tidak menganggap serius klan Es karena aku dilindungi olehnya? Tentu saja aku tidak berpikir begitu. Kau sangat arogan dan percaya diri. Memanfaatkan orang lain bukanlah gayamu. Kau lebih percaya pada kemampuanmu sendiri.
Kata Xia Xiyun, tapi kita tidak perlu pergi ke klan es sekarang, kan? Xia Xiyun belum tahu tentang jantung 9 bukaan, dan Xiao Chen tidak berencana untuk memberitahunya untuk saat ini. Tentu saja perlu. Masalah Meng Qing harus diselesaikan. Kalau tidak, dengan kepribadiannya, dia mungkin akan mengirim orang kemana-mana untuk mengganggu kita. Kata Xiao Chen santai. Lalu, bagaimana rencanamu untuk memperlakukan Putri Kaisar? Xia Xiyun menatap Xiao Chen dan berkata, kau akan tahu saat kau sampai di sana. Dia melakukan kesalahan dan harus dihukum. Kau tidak boleh membelanya. Lakukan semua yang kukatakan. Mengerti. Bab 1210. 6 hari kemudian, Xiao Chen dan Xia Xiyun tiba di klan es. Klan es adalah klan kekaisaran, jadi wajar saja jika mereka tidak akan menemukan tempat terpencil untuk membangun wilayah klan mereka seperti klan kecil lainnya. Mereka memiliki wilayah kekuasaan sendiri yang independen, terisolasi dari dunia luar. Seperti yang diharapkan, ketika Xiao Chen dan rekan-rekannya muncul di wilayah klan es, seseorang segera maju untuk menyambut mereka dengan sikap yang sangat hormat. Tuan Xiao, para leluhur, kaisarmu, dan yang lainnya sudah menunggu di aula klan. Silakan ikuti kami. Seorang dewa ilahi memimpin jalan, membawa Xiao Chen dan 2 orang lainnya ke klan es tanpa halangan apapun. Sebenarnya, tidak perlu masuk ke aula. Xiao Chen sudah melihat Mo Beixuan, Meng Qing, Meng Xiaotian, dan beberapa orang lain dari klan es di luar aula. Mereka semua adalah wajah-wajah yang tidak dikenalnya. Haha, saudara Xi, aku tahu kau baik hati dan pasti tidak akan tinggal diam. Mo Beixuan tertawa dan menyapanya, memujinya, kehadiran saudara Xi di sini sungguh merupakan berkah bagi warga wilayah Bintang Liuyun. Mo Beixuan, kau adalah kaisar dewa nomor 1. Tidak pantas kau menyanjungku seperti ini, kan? Kata Xiao Chen sambil tersenyum. Saudara Xi, Anda salah. Setiap kata yang saya ucapkan berasal dari lubuk hati saya. Bagaimana mungkin Anda mengatakan bahwa saya menyanjung Anda? Kata Mo Beixuan tanpa tersipu. Baiklah, aku tidak tertarik dengan omonganmu tentang keadilan bagi rakyat. Kata Xiao Chen dengan tenang, jika kau ingin aku menyelamatkan seseorang, kau harus membayar mahal. Beritahu aku apapun imbalan yang kau butuhkan. Selama klan es mampu, kami pasti tidak akan menolaknya. Kaisar Dewa Klan Es melangkah maju dan berjanji pada Xiao Chen. Mendengar ini, Xiao Chen mengangkat alisnya dan melirik Kaisar Dewa Klan Es. Dikabarkan bahwa klan es memiliki 4 kaisar dewa yang hebat. Siapa nama yang mulia? Dia adalah Kaisar Ilahi Yongfeng. Mo Beixuan memperkenalkan dari samping. Kaisar Dewa Abadi. Gumam Xiao Chen pada dirinya sendiri, lalu bertanya, di mana 3 kaisar dewa lainnya? Baiklah. Ketiga saudaraku ada urusan penting lain yang harus diurus dan tidak bisa bebas saat ini. Tolong jangan salahkan aku, kata Kaisar Ilahi Yongfeng. Tidak apa-apa, aku hanya bertanya dengan santai. Jika aku benar-benar harus membiarkan 4 kaisar ilahi agung dari klan es menyambutku, aku akan sedikit ragu. Xiao Chen terkekeh. Tuan muda, Anda terlalu rendah hati. Selama Anda bisa menyelamatkan pemimpin klan, Anda akan menjadi dermawan terbesar bagi klan es, dan semua orang akan menghormati Anda. Sikap Kaisar Dewa Yongfeng sangat rendah hati, tanpa sedikit pun aura seorang kaisar dewa. Karena dia tahu bahwa apakah pemimpin klan, calon kaisar dewa, bisa diselamatkan atau tidak, sepenuhnya bergantung pada Xiao Chen. Pemimpin klanmu mungkin masih hidup untuk sementara waktu. Sebelum menyelamatkannya, aku ingin mengurus beberapa urusan pribadi dulu. Xiao Chen berjalan melewati Kaisar Ilahi Yongfeng dan berjalan menuju Meng Qing yang berdiri di sana dengan tenang. Kaisar Meng Qing, apa yang kau katakan? Meng Qing sama sekali tidak panik saat ini. Ia masih diselimuti cadar, masih misterius dan mulia seperti sebelumnya. Matanya sejernih air, tanpa riak, seolah-olah ia sama sekali tidak mengenal Xiao Chen. Meng Qing, Tuan Muda Xiao ada di depanmu. Apa kau masih butuh aku mengajarimu? Kaisar Ilahi Yongfeng berteriak dengan marah, segera minta maaf, atau kau akan menanggung akibatnya. Mendengar ini, Meng Qing mengangkat matanya dan menatap Xiao Chen cukup lama. Akhirnya, ia berkata dengan acuh tak acuh, jangan bertele-tele. Terserah kau mau mempermalukan dan mengejekku sesukamu. Kau sama sekali tidak punya ketulusan. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Melihat ini, Kaisar Yongfeng mengira Xiao Chen sedang marah dan berteriak, Meng Qing, aku memberimu kesempatan, tapi kau tidak menghargainya. Jangan salahkan aku. Bawa mereka ke atas. Begitu dia selesai berbicara, puluhan penjaga berbaju besi klan es mengawal 2 pria dan 2 wanita ke depan. Meng Qing yang tadinya tenang dan tak kenal takut, tiba-tiba mengubah ekspresinya dan berkata dengan kaget, ayah, ibu, paman kedua, bibi ketiga, kalian. Xiao Xing, kamu benar-benar. Aduh. Ayah Meng Qing mendesah, tampak sangat kesakitan. Meng Qing sepertinya menyadari sesuatu, dan hawa dingin yang mencengangkan muncul dari tubuhnya. Ia menatap Kaisar Ilahi Yongfeng dan bertanya, leluhur, apa yang akan kau lakukan? Ekspresi Kaisar Ilahi Yongfeng dingin dan tanpa emosi. Suaranya yang merdu, diwarnai energi yang kuat dan tersembunyi, mengumumkan dengan lantang, Putri Kekaisaran Meng Qing telah melanggar aturan klan dan tidak menghormati para tetua, menyebabkan bencana besar. Mulai hari ini, gelar Putri Kekaisarannya akan dicabut.
Meng Sun dan Meng Gu telah gagal membesarkan putri mereka dengan baik, yang sangat merusak reputasi klan es. Oleh karena itu, kultivasi mereka akan dihapuskan sebagai peringatan bagi yang lain. Tidak. Meng Qing terkejut dan marah. Kalau kedudukannya sebagai putri kerajaan dihapuskan, dia tidak akan bisa berkata apa-apa dan tidak akan melawan. Bahkan jika dia diminta untuk mati, dia tidak akan mengerutkan kening. Tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa masalah ini akan melibatkan orang tuanya. Apa hubungannya ini dengan orang tuanya? Kaisar Ilahi Yongfeng melirik Meng Qing dan mengabaikan keterkejutan dan kemarahannya. Sebaliknya, ia terus mengumumkan hukuman yang paling kejam. Keturunan Meng Qing dan Meng Sun tidak lagi layak menjadi bagian dari tanah leluhur klan es. Semua tetua telah dengan suara bulat memutuskan untuk mengusir semua anggota keturunan ini dari wilayah kekuasaan mereka dan mengasingkan mereka ke tanah terlantar timur. Jika hukuman sebelumnya dengan menghapuskan kultivasi orang tuanya telah membuat Meng Qing panik dan tidak dapat menerima, maka keputusan untuk mengusir dan mengasingkan seluruh garis keturunan klan segera menyebabkan Meng Qing runtuh. Meng Qing berdiri di sana dengan linglung, matanya redup dan kehilangan fokus dan warna. Klan es telah diwariskan selama ratusan juta tahun, dan populasinya sudah sangat besar. 9 faksi yang terdiri dari 6 putra kaisar, 3 putri kaisar, dan seterusnya, hanya mewakili 9 cabang klan es yang paling makmur, 9 cabang yang memenuhi syarat untuk bersaing. Faktanya, klan es memiliki lebih dari 9 cabang. Garis keturunan Meng Qing adalah satu dari 9 garis keturunan, dan juga sangat makmur, dengan populasi lebih dari 1 juta. Dan sekarang, hanya dengan satu kalimat dari Kaisar Ilahi Yongfeng, dia benar-benar menghapuskan garis keturunan 1 juta orang ini, mengusir mereka dari klan es, dan mengasingkan mereka ke belantara timur. Sungguh hukuman yang kejam. Sejak Meng Qing lahir, menunjukkan bakat luar biasa, dan diangkat menjadi putri kaisar, dia tahu bahwa dia memiliki tanggung jawab dan misi di pundaknya. Dia tidak terlalu menginginkan kekuasaan dan kejayaan, tetapi dia tetap berjuang untuk itu. Dia merasa bersalah terhadap saudaranya Meng Wanzhou, dan jika memungkinkan, dia bersedia menyerahkan tahta. Tapi dia tidak melakukannya. Bukannya aku tidak mau, tapi aku tidak bisa. Karena ini adalah harapan orang tua dan anggota klan saya. Jika saya menyerah begitu saja, itu akan menjadi pengkhianatan dan rasa tidak hormat kepada mereka. Kami telah mencurahkan seluruh kekuatan kami untuk mengembangkannya, dan menaruh harapan, semangat, dan impian kami bersama seluruh anggota suku. Tanggung jawab dan misi ini terlalu berat, bahkan nyawa pun tak sanggup menanggungnya. Akan tetapi, sebagai putri kaisar, dia bukan saja gagal memenuhi harapan rakyatnya dan gagal memberikan bantuan apapun kepada mereka, tetapi malah menyebabkan bencana mengerikan hari ini, yang mengakibatkan jutaan rakyatnya terlibat. Setelah diusir oleh klan es, garis keturunan mereka tidak akan pernah mulia lagi, dan akan selamanya terdegradasi ke dalam aib, hidup dalam jurang penderitaan untuk generasi yang akan datang. Celepuk. Ayah Meng Qing, Meng Sun, kepala keluarga ini, berlutut di tanah, berduka dan meratap, kakek, kasihanilah. Seluruh keluarga ini tidak bersalah. Aku bersedia menanggung semua kesalahan. Segera setelah itu, seorang pria dan 2 wanita lain juga berlutut di tanah, memohon sambil menangis. Akan tetapi, hal ini sama sekali tidak membuat Kaisar Ilahi Yongfeng kuno itu terkesan. Dia berteriak dingin, Meng Sun, kau tidak memenuhi syarat untuk tugas ini. Ayo, hancurkan kultivasi mereka dulu. Bersambung.